tahun ini. Nah, teman-teman, seperti biasanya video ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud. Dan teman-teman, video kali ini merupakan video part 3. Video part 1 dan part 2 dapat teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Dan ini masih untuk semua mapel karena yang kami bahas adalah masih tes potensi akademik. Salah satu bagian dari kisi-kisi dari pretest PPG. Nah, teman-teman, di part 2 kemarin kami ada soal bonus, soalnya ada 2 nomor teman-teman ini. Nomor 1 dan nomor 2 ini teman-teman. Baik, kita akan bahas sama-sama. Soal nomor 1 teman-teman, kakatua, merpati, jadi ini adalah soal analogi. Kakatua ini teman-teman adalah burung ya teman-teman. Kemudian merpati ini juga adalah burung. Jadi kakatua dan merpati ini sama-sama dalam kelompok burung. Oke, nah mari kita cari opsi jawaban teman-teman yang memiliki kesamaan. Anjing sama herder ini teman-teman, anjing ini binatang, sedangkan herder ini bagian dari anjing atau jenis anjing yang lain, anjing herder misalnya. Oke, jadi ini salah ya teman-teman. Oke, gurame, kakap teman-teman, gurame itu ikan, kakap ini ikan, dua binatang yang berbeda, tetapi satu kelompok. Jadi ini sama-sama dalam kelompok ikan. Oke, berarti kemungkinan jawaban yang benar teman-teman adalah bagian B. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang menjawab B adalah jawaban yang benar karena ini sama-sama dalam kelompok ikan, sedangkan ini sama-sama dalam kelompok burung. Nomor 2 teman-teman seperti ini, belajar pandai. Jadi ini CDE teman-teman kita nggak usah baca lagi karena kita sudah menemukan jawaban yang benar. Dan soal nomor 2, belajar pandai. Jadi kita analogikan teman-teman. Jika kita belajar, maka kita akan pandai teman-teman. Oke. Jika kita cetak kertas ya salah ya teman-teman. Jika kita berpikir, maka kita akan menjadi arif atau bijaksana. Oke. Jadi untuk soal ini teman-teman jelas sekali jawaban yang benar adalah bagian B. Berpikir dan arif. Jadi C, D, E ini teman-teman kita nggak usah baca lagi karena ini pasti sudah jauh. Jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi selamat bagi teman-teman untuk di part 2 ini yang menemukan jawaban yang benar. 1, 2 sama-sama jawabannya adalah B. Nah, oke, baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas soal figural teman-teman, tapi terlebih dahulu saya akan mengingatkan dulu bahwa instrumen pretest PPG teman-teman ini ada TPA, pedagogik, kemudian ada materi profesional, kemudian bakat dan minat. Nah, teman-teman, ini ada waktunya, jumlah soalnya ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya teman-teman, di bagian kisi-kisi dan pretest PPG. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya masih fokus di TPA, tes potensi akademik, teman-teman. Kalau di part 1 2 kemarin, teman-teman, saya fokus di sini ya. Hubungan kata, analitis dan logis. Nah, sekarang saya akan fokus di bagian deret, yakni dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu atau per satu angka. Kemudian yang kedua, per dua angka atau satu angka sebagai jangkar. Sedangkan yang ketiga dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari dua deret angka dengan dua pola tertentu. Dan setelah itu saya juga akan membahas teman-teman materi yang ketiga yakni figural teman-teman. Ini. Jadi ada dua kisi-kisinya yang ini hubungan bentuk dan serial. Dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam. Penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Sedangkan yang ini teman-teman stimulusnya sebanyak 3. Dan untuk serialnya teman-teman dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk atau warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3, sedangkan bagian B ini sebanyak 4. Oke, baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu saya akan ke soalnya saja teman-teman. Seperti ini, soal nomor 1 seperti ini teman-teman. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Nah, teman-teman kita lihat ini gambarnya arah panah, teman-teman ya. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah perhatikan dulu bentuk gambarnya. Kita lihat semua bentuk gambarnya sama ya, teman-teman. Oke, kalau setelah kita pastikan bentuk gambarnya sama, teman-teman, kita lihat rotasinya. Oke, bagian A ini teman-teman, rotasinya tanda panahnya ini ke kanan, teman-teman ini. Berarti dia ke arah jarum jam. Oke. Mari kita lihat teman-teman gambar yang lain. Oke, bagian D juga masih ke arah jarum jam. Kemudian bagian B juga masih ke arah jarum jam. Bagian C juga ke arah jarum jam. Nah, teman-teman, gambar yang berlawanan dengan arah jarum jam adalah bagian E. Dia kebalikan dari A, D, B, dan C. Oleh karena itu, gambar yang berbeda adalah tentunya adalah bagian E. Oke-nya.
Ini teman-teman, jelas ya. Jadi kita lihat dulu arah rotasinya dan kita temukan kesamaan dari pilihan yang lain. Nah, yang berbeda itulah jawaban yang benar. Oke, baik teman-teman. Next kita ke soal nomor 2 saja. Soal nomor 2 teman-teman, kita lihat. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Oke teman-teman, gambar yang berbeda. Oke. Nah, jika teman-teman menemukan gambar ruang seperti ini teman-teman, ini semua gambar ruang ini teman-teman. Tips dari saya teman-teman, cara membedakannya adalah teman-teman hitung sisinya. Oke, kita ke opsi A. Opsi A ini punya 4 sisi nih. 1, 2 teman-teman, 3 dan 4. Kemudian bagian B juga itu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke. Bagian C juga teman-teman. Ini memiliki 4 sisi. 3, 4. Sedangkan dia juga memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, yang hanya memiliki 3 sisi adalah bagian E. 1, 2, 3. Oke, jadi gambar yang berbeda adalah bagian E. Oke, berarti ini adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 2. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi tips dari saya tadi, perhatikan dulu rotasinya. Setelah itu teman-teman, jika dia gambar bentuk seperti ini, gambar ruang. Nah, kita lihat hitung berapa sisinya. Oke, soal nomor 3 teman-teman. Untuk figural ini agak mudah ya teman-teman. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Oke teman-teman, kita lihat gambarnya sama. Semua segi 4 teman-teman, memiliki 4 sisi. Jadi untuk gambar sama teman-teman. Jadi gambar ini aman untuk gambarnya dan rotasinya. Nah, setelah kita lihat gambar ini teman-teman, fokus kita adalah ke yang di dalamnya ini, yang komponennya. Kita lihat teman-teman. Untuk gambar bagian A teman-teman, komponennya ini ada 5. 1. Kita tidak usah lihat posisi di dalamnya teman-teman, kita hitung aja. 2, 3, 4, 5. Jadi komponennya ada 5. Oke. Kemudian bagian B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya. 7 ini komponennya yang ini teman-teman semuanya. Oke, ini dan ini oke. Bagian C teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Dia memiliki komponen 9. Bagian D teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia memiliki komponen 8. Sedangkan bagian E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 5, 7, 9, 11 teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman. 5 ini ganjil. 7 juga ganjil teman-teman. 9 ganjil. 11 juga ganjil. 8 ini yang genap. Jadi yang berbeda ini yang bagian genap. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Ya teman-teman. Jelas ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu isinya di dalamnya berapa, apakah dia ganjil atau genap. Jadi bagian D adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Oke, next teman-teman kita ke soal nomor 4. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Oke, sama tadi dengan soal nomor 4 teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk gambarnya teman-teman sama teman-teman ini. Oke. Nah ini teman-teman, kita perhatikan dulu teman-teman. Jadi gambar ini kita cek satu persatu. Oke, sama ya teman-teman bentuknya. Ini arahnya ke kiri semua ini. Ke previous, ke kiri. Oke. Sedangkan yang kedua adalah gambar ini teman-teman. Gambar apa ya, alarm. Ini sama ke arah kanan. Oke, berarti gambar isinya aman ya teman-teman. Gak ada yang berbeda. Kemudian bentuk love-nya juga kita periksa sama. Ini arahnya ke seperti ini. Sama modelnya. Kemudian ini bentuk lingkaran teman-teman, ini sama juga arahnya, sama bentuknya teman-teman, sorry. Nah setelah kita periksa sisinya sama, kemudian sama gambar di dalamnya teman-teman, kita rotasikan dulu. Oke, yang pertama kita rotasikan dulu teman-teman ke kanan ini, seperti ini ke arah jarum jam. Dari yang previous ini ke alarm, oke. Ini dulu baru ini teman-teman, ini sama ya, oke sama, B, oke aman. Kemudian bagian E juga teman-teman, ini dulu baru ke sini, oke aman, ini ke arah jarum jam semua. Bagian ini juga teman-teman, ini juga sama teman-teman ke arah jarum jam. Sedangkan yang ke ini ya teman-teman, ini dulu baru ini. Nah, ini yang berbeda teman-teman. Dia kebalikan teman-teman. Jadi yang lain ini semua ke arah jarum jam, oke. Sedangkan hanya ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jadi jawaban yang benar teman-teman tentunya adalah bagian B. Ini yang berbeda dengan gambar lainnya. Oke, mari kita lihat yang lainnya teman-teman. Setelah itu, mari kita pastikan aja yang ke sini oke sama jarum jam. Ini juga sama teman-teman. Jarum jam juga, searah jarum jam oke sama. Ini juga teman-teman sama. Kemudian yang ini, ini yang berbeda teman-teman. Ini kebalikan.
dia berlawanan dengan arus jarum jam. Jadi dia ini dulu baru ini, jadi dia berlawanan. Oke, jadi fix jawaban yang benar adalah bagian B. Rotasinya yang berbeda, yang lain searah jarum jam, sedangkan ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, jelas ya teman-teman untuk soal ini. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini teman-teman. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Oke. Nah, mari kita lihat satu persatu teman-teman. Jadi ini ada dua tanda panah teman-teman. Ini ada dua. Yang pertama warna hitam, di bawahnya ada warna putih. Nah, tips dari saya teman-teman, jika melihat gambar seperti ini teman-teman, fokus teman-teman yang putih ini teman-teman. Oke, kita lihat posisinya. Untuk bagian A ini, yang warna putih ini teman-teman, dihimpit dia posisinya di kiri ya teman-teman. Di kiri, oke. Sedangkan D ini teman-teman juga di kiri. Posisinya sama. Bagian E juga teman-teman ini di kiri. Dan bagian B juga teman-teman ini di kiri. Nah, yang berbeda itu adalah bagian C ya teman-teman. Ini di kanan. Harusnya ini di sebelah sini ya teman-teman. Ya, jelas sekali bahwa untuk bagian C ini adalah jawaban yang benar. Ini yang berbeda dari gambar yang lainnya. Oke, untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai figural ini teman-teman, ini ada soal tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya teman-teman. Jadi ini sudah pernah saya bahas teman-teman di soal nomor berapa tadi? Nomor 2 ya kalau nggak salah. Nah teman-teman silahkan diperhatikan gambarnya A, C, E, D, dan B teman-teman. Oke, silahkan jawaban teman-teman ditulis di kolom komentar. Oke, saya kasih waktu 10 menit teman-teman, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan jawaban teman-teman dituliskan di kolom komentar untuk nomor 6. Oke, baik ya teman-teman. Next teman-teman, saya akan bahas lagi tentang deret. Teman-teman ini, deret ini teman-teman, jika kita lihat teman-teman ada 3 teman-teman ini. Ada yang deret 1 angka, kemudian ada per 2 angka sebagai jangkar, dan ada teman-teman 2 deret angka dengan 2 pola tertentu. Oke, mari kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Saya rasa teman-teman untuk masalah deret ini teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman. Jika teman-teman kemarin pernah ikut CPNS, pasti teman-teman sudah ada bayangan sedikit seperti apa sebenarnya soal deret itu. Jadi tips dan strategi dan trik dari saya teman-teman untuk soal deret ini, yang pertama adalah pola deret teman-teman ini dapat berupa yang pertama itu penjumlahan, perkalian atau pembagian atau pengkuadratan dan lain-lain. Dan biasanya teman-teman untuk soal pretest ini deretnya ini tidak terlalu susah teman-teman. Jadi dia nggak sampai bertingkat-tingkat, cukup di penjumlahan, perkalian dan pembagian aja, dan pengurangan juga teman-teman. Jika deret angka tidak teratur teman-teman, misalnya angka naik tapi kemungkinan ada yang turun atau angka kembar di tengah, nah dipastikan terdiri dari lebih dari satu deret atau melompat atau disebut dengan deret bertingkat. Nah, jika ada 2 angka kembar di depan, umumnya merupakan deret Fibonacci. Jadi yang dimaksud dengan deret Fibonacci adalah angka berikutnya hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Oke, mari kita lihat teman-teman di soal nomor 7 ya teman-teman sekarang. 7 dan 8. Oke, mari kita ke soal nomor 7 dulu teman-teman. Ini soal nomor 7 ya. Nomor 7. 48 titik, kemudian teman-teman titik 64128. Oke, nah teman-teman A 2824, 1632, 2614, 1329, D 2214. Nah, tips dari saya teman-teman, kalau dari seperti ini teman kita jumlahkan dulu, nggak bisa kita kurangi. Karena kalau ini teman-teman arahnya naik teman-teman, tentu kalau bukan dijumlahkan berarti dia dikali. Oke, saya akan coba kali ya teman-teman. Coba 4 saya kali berapa supaya dapat 8? Berarti saya kali 2 teman-teman ini. Jadi saya kali 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Oke, saya tetes aja ya. Kemudian saya kali 2 lagi ini teman-teman. Dapat 16. Jadi 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian saya kali 2 lagi di sini teman-teman. 2 kali 16 teman-teman hasilnya 32. Oke, saya kali 2 lagi di sini teman-teman. 2 dikali 32 hasilnya 64. Oke, berarti ini benar. Kemudian ini kali 2.
2 dikali 64 hasilnya 128. Oke, berarti untuk soal ini saya telah menemukan polanya. Polanya itu adalah dikali 2. Jadi jawaban yang benar teman-teman jelas 16 dan 32. Untuk soal ini jawaban yang benar ada di bagian B. 16 dan 32. Oke, sekali lagi teman-teman untuk soal nomor 8. Ini nomor 8 ya. Ini arahnya turun ya teman-teman angkanya. Jika turun berarti kemungkinan besar dibagi atau dikurangi. Jika kita lihat pola diritnya teman-teman, ini nggak mungkin dibagi ya. Karena ini agak berdekatan pola diritnya. 94, 88, dan seterusnya. Oke, saya akan kurangi teman-teman. 94 dikurang 8 ini teman-teman berapa ya? 94 ke 88 ini berarti dia dikurangi dengan 6. 94 dikurang 6 teman-teman hasilnya 88. Dan 88 dikurang 6 hasilnya 82. 82 dikurang 6 hasilnya 76. Dan 76 dikurang 6 hasilnya 70. 70 dikurang 6 teman-teman hasilnya 64. 64 dikurang 6 teman-teman hasilnya adalah 58. 58 dikurang 6 hasilnya adalah 52. Oke, jadi untuk soal ini teman-teman jawabannya adalah 58 dan 52. Oke, masih sama. Dia ada di bagian B. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian B. Jelas ya teman-teman? Teman-teman pelajari aja polanya. Jika angkanya terlalu jauh jaraknya teman-teman seperti soal nomor ini, nomor 7 ini, berarti ini pasti akan dikali teman-teman. Jika dia naik, maka itu pasti akan dikali. Jika angkanya berdekatan seperti ini teman-teman dan angkanya turun, jadi kalau bukan dikurangi maka dia akan dibagi. Tapi ini karena angkanya berdekatan teman-teman seperti ini maka dia pasti dikurangi. Itu tips dari saya untuk soal deret. Next teman-teman, kita ke soal nomor 9. Oke, jadi ini adalah soal nomor 9 teman-teman. Ini soal nomor 9. 11 teman-teman, 11 23 13 21 34. Nah, ini jika kita lihat teman-teman ini nggak mungkin ditambahkan 1 tambah 1 ini nggak mungkin apalagi setelah teman-teman ini nggak mungkin dikalikan teman-temannya karena ini berdekatan. Kemudian jadi untuk nomor 9 ini teman-teman namanya deret Fibonacci. Jadi ini kita tambahkan teman-teman. Ini yang pertama ini dengan yang kedua ini kita jumlahkan. 1 tambah 1 teman-teman hasilnya 2 ini, benar ya? 1 tambah 2 teman-teman hasilnya 3. 2 ditambah 3 teman-teman ini hasilnya 5. 3 ditambah 5 teman-teman hasilnya 8. 5 tambah 8 teman-teman hasilnya 13. Oke, benar ya teman-teman? 8 tambah 13 ini hasilnya 21. 13 ditambah 21 hasilnya teman-teman 34. Jadi untuk soal ini teman-teman nama deretnya adalah deret Fibonacci. Yang pertama ini sama yang kedua ini kita tambahkan seterusnya sampai selesai. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang benar adalah 5 dan 8. Oke, jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, nah teman-teman sekarang kita beralih ke deret huruf. Oke, kali ini gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan aja, teman-teman hafal abjadnya A, B, C, D, E sampai dengan Z. Oke, kita lihat di sini teman-teman. G, H, I. Oke, dia berurutan G, H, I. Nah, ini ada perantaranya adalah M dan N. Oke. J, K, L. Oke, dia berurutan 3 teman-teman. 1, 2, 3. Ini perantaranya M. Oke. Habis I teman-teman ini adalah J. Oke, jadi nanti habis L teman-teman adalah M, N teman-teman, kemudian O di sini teman-teman 1, 2, 3 dan nanti perantaranya adalah masih M dengan N. Jadi ini teman-teman ini perantaranya ya. Oke, jadi untuk soal ini yang benar adalah M dengan N. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A, M dengan N. Jadi teman-teman untuk deret ini pelajari aja polanya teman-teman seperti apa. Jika teman-teman sering latihan atau teman-teman pernah belajar tes CPNS di bagian deret, di bagian TU ini, maka teman-teman dapat menemukan jawaban yang benar untuk soal deret ini. Jelas ya teman-teman, dan untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai deret teman-teman, saya akan memberikan soal di soal nomor 11 dan 12 teman-teman. Soal nomor 11 teman-teman, soalnya seperti ini, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 teman-teman. Jawaban yang benar apa? Dan soal nomor 12, 1, 2, 3, 9, 10, 11 teman-teman, silakan ditemukan jawaban yang benarnya. Jadi teman-teman ada 3 bonus teman-teman di soal ini. Di video ini ada nomor 6,
11, dan 12. Silahkan tuliskan teman-teman jawaban teman-teman di kolom komentar dan insya Allah akan saya bahas di video saya sebelumnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk video kali ini dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf teman-teman jika penjelasan saya agak cepat atau teman-teman kurang memahami. Harapan saya teman-teman bisa lulus pre-tes PPG tahun ini supaya teman-teman bisa ikut PPG, bisa lulus UP dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik seperti yang teman-teman inginkan atau cita-citakan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.